Sebenarnya metode Tartili Banjari ini kan salah satu cara atau langkah yang membantu umat Islam bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Ini nih yang boleh belajar ini apakah anak-anak aja kah, atau misalkan yang sudah 3 kepala misalkan yang sudah punya anak, apa bisa belajar ini juga? Tartili Banjari itu dia lebih memfokuskan, seorang guru itu dia fokus untuk menyampaikan, mentalkinkan bacaan yang benar kepada muridnya. Ya mungkin bingung, ini anak nih sulit sekali untuk disuruh mengaji gitu. Nah mungkin kebanyakan main game, itu kira-kira gimana Ustaz? Terus ada kenapa? Terkadang anak itu ingin belajar karena gurunya menarik nih, asik. Nah itu salah satunya. Orang tua yang nggak bisa mengaji kan bukan berarti menginginkan anaknya demikian juga. Orang tua yang menganggap aku nggak bisa ngaji. Iya, itu kendalanya. Gimana sulit nih saya ngajari anaknya. Setidaknya orang tua ada di sampingnya. Jangan sampai salah kaprah bahwa menghafal itu lebih utama daripada membacanya, membenarkan bacaannya. Kegagalan orang tua yang paling gagal itu adalah orang yang tua yang membuat anaknya tidak lagi mau belajar Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa Batas Kota TV, kita kembali lagi di channel YouTube Batas Kota TV. Untuk hari ini kita ada sesuatu yang baru. Nah, sebelumnya sudah ada segmen-segmen yang sudah kita tayangkan. Nah, untuk hari ini kita memulai segmen baru kita untuk episode pertama yang bernama Tahsinku. Tartili Banjari hadir sempurnakan insan mengaji Quran. Baik pemirsa Batas Kota TV, hari ini kita sudah bersama 2 orang narasumber kita, yakni penulis dari metode Tartili Banjari. Ini adalah metode cara mudah belajar Quran, metodenya orang Banua. Baik, kita sambut Ustadz Fakhri dan Ustadz Iqbal. Baik Ustadz, silahkan disapa dulu pemirsa Batas Kota TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Ustadz Iqbal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, beliau ini adalah penulis metode Tartili Banjari, yang mana metode ini sudah digunakan di banyak wilayah di Kalimantan Selatan. Nah, jadi ini adalah metode yang ditulis langsung oleh orang asli Banua. Betul Ustaz? Ustaz ya. Asli Banua Ustaz? Asli Banua. Asli Banua. Ada campuran suku lain? Tidak ada. Tidak ada. Ustaz Iqbal Bang? Sama, asli Banua. Nah, oke. Nah, jadi ini ditulis langsung oleh orang Banua langsung, asli Banua. Baik, kita kenalan dulu dengan Ustadz Fakhri dan Ustadz Iqbal beserta kesibukan beliau. Dimulai dari Ustadz Fakhri, sekarang kesibukannya apa Ustadz? Alhamdulillah saat ini saya aktivitas mengajar. Ya. Alhamdulillah ngajar sebagai dosen di Fakultas Usuluddin dan Humaniora UIN Antasari Banjarmasin. Kemudian saya juga mengajar di beberapa rumah tahfiz Al-Quran. Oke. Kalau di Tartili Banjari ini sebagai apa Ustaz? Saya diamanahi menjadi direkturnya. Oh, direkturnya, pimpinan. Oke. Kalau Ustaz Iqbal, kesibukan saat ini? Oke, kesibukan saat ini masih sama mengajar, namun di perguruan tinggi yang lain, yaitu di Uniska, Universitas Islam Kalimantan Utara Banjari. Dan sekaligus juga membantu Ustaz Fahri di manajemen pendidikan Quran Tartili Banjari sebagai wakil direktur. Oke. Nah, jadi beliau berdua ini ternyata selain di Tartili Banjari menulis metode ini, dan juga ternyata sebagai dosen Ustaz ya, sebagai dosen di kampus yang berbeda. Ustadz Fakhri di UIN Antasari, Ustadz Iqbal di Uniska. Sebelumnya ini Bu Hanpian kenalnya di mana? Ini panjang ceritanya. Kami dulu ketemu di ini Ustaz ya, kita di Pondok Pesantren Nasyidiyah Khalidiyah tahun 2003. Itu di Amuntai Ustaz ya? Di Amuntai. Iya, di Amuntai. 2003. Ulun berarti umur 2 tahun masih. Itu ketemu saat tingkat apa? SD, SMP? Aliyah. Di sana itu Madrasah Aliyah Keagamaan. Ya, program dari Kementerian Agama waktu itu.
Kalau saat ini MAPK. Ya, saat ini menjadi MAPK. Oh, nggih. Jadi satu pondok pesantren gitu satu ya. pondok pesantren, kami satu sekolah. Kemudian di luar dari itu kami juga satu program Ustaz ya. Iya, kami sama-sama di tahfiz Quran. di Ikut program tahfiz Quran. Iya. Alhamdulillah. Setelah lulus dari Rosyidiyah Khalidiyah kemudian langsung Tartili Banjari dibentuk kah atau gimana? Tidak. Jadi kita setelah sekolah madrasah aliyah, kita lanjut perguruan tinggi. Saya kebetulan perguruan tinggi saya di S1 Fakultas Usuluddin, ngambil jurusan Quran Hadis. Di mana itu, Ustaz? Di UIN Antasari. Dulu IAIN Antasari. Oh iya. Dulu IAIN Antasari. Nah, kemudian setelah S1 lalu saya lanjut di Institut Ilmu Quran di Jakarta, ngambil konsentrasi Ulumul Quran dan Ulumul Hadis. Baru setelah itu kita terjun ke masyarakat, kita menulis Tartili Banjari. Iya. Kalau Ustadz Iqbal dulu kuliahnya di mana? Kalau saya setelah Raka dulu kami satu kelas. Jadi kalau Ustadz Fahri lulus langsung ke IAIN. Kalau saya itu singgah dulu ke STIK Muntai. Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Muntai. Tapi cuma 1 tahun. Dan kemudian pindah ke IAIN Fakultas Pendidikan Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Bahasa Arab. Baru kemudian ketika itu melanjutkan ke S2-nya pendidikan lagi, tapi pendidikan dasar Islam. Kalau sekarang itu yang beberapa PGMI. Jadi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Di Malang. S2-nya itu Ustaz ya? S2-nya di sana. Setelah dari Malang, kemudian pian dari Jakarta, kemudian kontek-kontek kan ada kepikiran membuat Tartil itu sebab apa gitu. Kok tiba-tiba kepikiran gitu. Nah kan gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba ada Tartili Banjari. Latar belakangnya apa Ustaz? Dulu itu kan ketika kita datang setelah selesai dari kuliah di Jakarta itu kan kita ada ditawari oleh kawan-kawan untuk ikut ngajar yuk di rumah tahfiz. Nah, saya ikut, kemudian saya lihat perkembangannya, ini sepertinya saya bisa mandiri untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan Quran, lembaga rumah tahfiz Quran. Lalu kita dirikan satu lembaga pendidikan Quran namanya Rumah Tahfiz Quran Al Azhar Asy-Syarif, itu di Manarap, Kabupaten Banjar. Jadi waktu kita mendirikan sebuah lembaga itu di tahun pertama, dan ini memang Ustadz Iqbal kita ajak. Kita ajak sejak awal. Sejak awal kita mendirikan itu sama-sama. Nah, selama proses itu di awal kita itu ada metode yang membantu untuk mengajari anak-anak untuk bisa belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Tapi di satu sisi waktu itu kami ada sedikit kesulitan. Kesulitannya di mana? Kesulitannya kita ketergantungan dengan orang lain. Setiap ada kendala, setiap ada masalah, problem apapun di lapangan terkait dengan pembelajaran Al-Quran, kita cukup sulit. Sulitnya di mana? Sulitnya kita selalu berkomunikasi dengan si pemilik metode, yang membuat metodenya sebelum ada Tartili Banjari. Jadi kita ketergantungan dengan orang lain. Lalu setiap masalah itu kita akhirnya menunggu-nunggu gimana solusinya. Akhirnya ada sedikit keterlambatan untuk mengembangkan belajar santri-santri kita. Akhirnya di 2016 saya itu mencoba untuk menyusun sebuah metode bersama Ustadz Iqbal. Kemudian kita eksperimen ya Ustadz ya. Di eksperimen dulu, kita uji coba. Alhamdulillah dalam waktu 1 tahun ternyata bagus. Nah setelah itu kita penyempurnaan hingga jadilah sampai sekarang. Iya. Jadi kesulitan sebelumnya itu Ustadz ya, komunikasi ya. Kenapa bisa sulit? Maksudnya di Jawa kah atau gimana? Iya, kita ke Jawa. Nggih. Nah, dan juga kita selain komunikasi agak sulit, menunggu-nunggu itu kan, kita juga ada nih perasaan harga diri kita sebagai orang Banua. Wah, ini orang Banua, masa orang luar terus yang bisa bikin metode? Kita ketergantungan orang lain. Wah, saya juga bisa kayaknya nih. Ternyata alhamdulillah bisa. Jadi problemnya Ustadz ya, menunggu komunikasi itu harus ke Jawa dulu, kantor pusatnya di Jawa, mana nanti
harus strukturnya panjang Iya, gitu ya. Sama supaya Banua ini punya kebanggaan ya kita, karena kita nggak kurang-kurang SDM-nya kan, keilmuannya nggak kurang-kurang, pesantren menjamur banyak sekali pesantren, masa kita nggak ada metode tersendiri. Oke, baik. Ustadz, boleh dijelaskan Ustadz Iqbal, kita mau kenalan nih dengan Tartili Banjari ini, metodenya seperti apa gitu nah Ustadz, apa yang membedakan gitu Ustadz Iqbal? Oke. Nah, dari segi isi ya, dari beberapa metode kan biasanya melampaui dari 4 jilid ya Ustadz ya. Nah, di metode Tartili Banjari ini dipadatkan dan dipermudah, kemudian hanya menjadi 4 jilid. Oke, nah itu kan kemarin dari Ustadz Fahri diajak, sebenarnya sih awalnya, kayak gimana ya? Ini Ustadz ya, 4 jilid ini ya? Iya. Nah kemudian saya coba kan membantu, dan kemudian selanjutnya karena mungkin bersesuaian Ustadz Fahri di bidang isi materi karena sesuai dengan tema beliau di Quran, kemudian saya di pendidikan, makanya kemudian juga menyusun sistem pembelajarannya. Oke, jadi dari segi isi itu setiap jilid 1, 2, 3, 4 ada matematika tertentu, kemudian dipermudah dan kemudian disesuaikan dengan cara menyampaikan atau mengajarkannya nanti, yang kemudian kami sebut dengan sebutan konsep syarif. Jadi ada singkatan, S-nya itu siapakan, siapakan itu artinya siapkan, prepare, dan kemudian Y-nya itu yakinakan. Ini berhubungan dengan motivasi, dan kemudian A dulu ya, A-nya adalah ajariakan, amatiakan. Jadi yang diajarkan dan diberikan sesuatu untuk observasi atau dilihat oleh anak-anak, dan kemudian R ya, R-nya ada rumusakan atau bagaimana supaya anak itu mampu membuat sebuah kesimpulan. Kemudian I-nya itu iramakan. Irama di sini adalah kalau menjadi standar kami yaitu adalah iramanya lagu Ros gitu. Jadi lagu atau irama sejuta umat gitu. Karena memang dari beberapa penelitian memang irama Ros itu memang cocok untuk anak-anak. Ada memang metode yang menggunakan irama Hijaz itu agak sedikit mendayu, jadi kalau anak-anak agak sedikit kurang kurang semangat lah. Kemudian kemarin sempat ada juga diberikan rekomendasi untuk iramanya itu Bayati. Tapi kalau Bayati itu kalau suara pas-pasan kacau juga sih. Sudah kita ambil Ros, irama Iras, walaupun kami tidak menutup kemungkinan kalau nanti anak sudah bisa mengaji ya silakan dengan irama yang mereka mereka mau kan. Nah, I kemudian F-nya ada fashkur. Jadi fashkur ini disebut dengan syukuri atau istilahnya adalah rayakan. Nah, dari semua konsep ini memang berawal dari istilahnya tuh metode Samiyah Syafahiyah kalau dalam bahasa Arab, dan kemudian ada sebenarnya quantum learning. Samiyah Syafahiyah itu nanti berkenan tentang bagaimana awal muasal dari belajar itu adalah mulai mendengar. Mungkin kalau kita cek dari literatur seperti Al-Quran atau hadis, berarti mula-mula di belajar adalah mendengar. Makanya kan Sami on basir ya, tidak ada basirun sami on basir. Mendengar dulu baru melihat. Dan kemudian juga di situ kami juga memadukan dengan pembelajaran berkenan tentang dulu ada pembelajaran Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ada merumuskan supaya anak-anak itu bisa membuat sebuah kesimpulan. Jadi hari ini apa yang diajarkan? Ini. Nah itu biasanya kesimpulan. Kenapa? Pasti orang tua itu ketika datang ke rumah anaknya akan menanyakan, tadi belajar apa nak? Nah pasti seperti itu. Itu kami ambil dari pendekatan saintifik. Ketika tadi pendekatan saintifik ada istilahnya rumusakan. Jadi anak bisa mengambil kesimpulan, hari ini aku belajar ini. Nah jadi akhirnya mereka bisa ingat per hari, per 5 hari itu berapa yang sudah diajarkan mereka ingat. Dan kemudian ada fashkur. Ini berkenaan tentang mensyukuri. Biasanya kan kalau kita setiap sebuah tujuan tercapai, kita lihat kalau orang-orang main bola ya, pemain bola itu kalau mencetak gol pasti merayakan selebrasi. Tidak ada mereka itu yang diam, tidak ada, pasti yang merayakan. Nah, bagaimana kalau ternyata kemampuan mereka untuk ternyata dalam satu hari mampu belajar 1 huruf, 2 huruf, nah itu harus kita rayakan. Karena kan kita tahu sendiri belajar 1 huruf Al-Quran itu aja kan sudah luar biasa, bahkan katanya lebih baik daripada
dunia dan seisinya. Nah, makanya akhirnya dari semuanya itu mudah-mudahan setiap pembelajaran itu berlangsung dengan inovatif dan kemudian membuat anak-anak itu termotivasi untuk belajar Al-Qur'an. Oh, oke. Kalau Ustadz Fakhri ada tambahan keunggulan lainnya? Jadi saya sedikit mengulang daripada apa yang disampaikan Ustadz Iqbal tadi. Sebenarnya metode Tartili Banjari ini kan salah satu cara atau langkah yang membantu umat Islam bagaimana membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Iya. Tartili itu sebenarnya kami mengambil nama Tartili Banjari itu dari sebuah ayat yang berbunyi warattilil Qur'ana tartila. Ya, bacalah Al-Quran itu dengan perlahan, dengan tartil. Karena orang Banjar itu begini. Orang Banjar dulu waktu saya ngaji dulu ya, bila kita ngaji itu sering disampaikan oleh guru-guru kita Bahari itu, kalau kamu ngaji itu bebuku berwas. Apa itu maksudnya? Nah, bebuku berwas itu jelas dan tegas, fasih. Nah, lalu benarlah apa yang ditafsirkan oleh orang Banjar Bahari itu tartil itu sebenarnya bagaimana membaca Al-Quran itu perlahan, tepat makhrajnya, benar sifatnya, benar cara ahkam-ahkamnya dan hukum-hukumnya. Nah, seperti itu. Lalu penamaan Banjari sendiri itu kita ngambilnya karena merasa jadi orang Banjar. Ya, dinisbatkan ke penulisnya sebagai orang Banjar. Dan kita mengambil semangat religius orang Banjar itu kan bila sudah menyebut nama Banjar itu ngaji, duduk, khataman, yang terkait dengan agama itu kan orang Banjar itu inginnya beriman, beruntung, berdoa kan seperti itu kan. Lalu kita tetapkan itu sebagai sebuah nama metode Tartili Banjari. Nah, jadi cara atau langkah yang membantu umat Islam khususnya orang Banua untuk belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, lalu metode ini sebenarnya hadir bukanlah sebagai penyaing atau saingan dari metode-metode yang lain. Kita niatnya dari awal memang fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gimana nih umat sekarang kan kalau kita memperhatikan kita juga risau melihat banyaknya orang yang masih belum bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Terlebih lagi kan perkembangan teknologi sekarang semakin canggih. Mungkin anak-anak belajar Qurannya kurang, dia lebih asik dengan game online-nya, dia asik dengan nonton TV dan lain sebagainya. Nah, saya ingin menekankan kembali dengan thoriqah sam'iyah syafahiyah tadi dari Ustadz Iqbal. Ini keren ini, dan metode ini keren. Saya sebagai penulis menganggap ini metode paling keren. Ya, kenapa? Karena ada perbedaan dengan metode yang lainnya. Kalau di Tartili Banjari, saya tidak bicara metode yang lain. Di Tartili Banjari itu dia lebih memfokuskan, seorang guru itu dia fokus untuk menyampaikan, mentalkinkan bacaan yang benar kepada muridnya. Nah, tadi dikatakan Ustadz Iqbal tadi sam'iyah, mendengar. Jadi mendengar itulah sebagai langkah awal dari seorang murid. Mendengar yang benar dulu dari gurunya. Lalu setelah itu baru dia mengulang kembali apa yang disampaikan oleh gurunya. Nah, disitulah lalu muncul istilah thariqah sam'iyah syafahiyah. Nah, kemudian ada lagi kerennya. Kerennya Tartili Banjari ini ada lagi. Di dalam buku Tartili Banjari ini boleh saya buka ya? Boleh. Boleh kita buka. Jadi di buku ini kita menyusunnya ini meminimalisir istilah-istilah tajwid. Nah, itu kalau ulun ingat Bahari itu waktu kekanakan halus tuh itu nang maulah ulun bingung ya. Karena kan ketika kita belajar Quran ini nun sukun, tanwin bertemu huruf hijaiyah, hukumnya ikhfa, idhar dan lain sebagainya, ya kan? Nah, sedangkan di Tartili kita meminimalisir istilah-istilah tajwid itu supaya mereka ketika mendengar bacaan dari guru itu faham tentang tajwidnya itu nanti dulu. Tapi dia benar dulu secara prakteknya. Nah, makanya lalu muncul di beberapa jilid, kalau di beberapa jilid itu kita contoh bacaan idhar, nun sukun,
An-in-un. Kita tidak menyebut nun sukun tanwin. Nun sukun an-in-un. Apa yang dia lihat itulah dia harus dia baca. Iya. Bertemu ha, bertemu ha, bertemu kho, dibaca jelas. Oh, jadi bukan bukan izhar gitu. Bukan izhar, bukan. Tapi kita ganti namanya jelas. Iya. Karena kan pengetahuan murid kita itu kadang ada istilah baru, dia akan seolah-olah berpikir dengan keras. Iya. Apalagi nih izhar nih, apalagi nih hukum, apalagi nih. Iya. Akhirnya bahkan seorang guru ketika murid salah mengaji, salah membaca, yang ditanya pertama kali apa? Hukumnya. Iya. Iya kan? Iya. Ini bacanya hukumnya apa? Kalau di kita tidak. Jadi tambah repot Ustaz Iya, kalau tambah gitu. repot. Nah, kita lalu ketika menyusun itu, gimana nih caranya nih supaya ketika mereka belajar dengan kita itu dia tidak sampai beban pikiran dia itu malah bertambah-tambah. Cukup dengarkan gurunya, lihat tulisannya, baca apa adanya yang ada di dalam buku ini. Iya. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah dia selesai selama 4 jilid, nanti akan ada pengayaan ilmu tajwid. Nanti dia akan belajar apa itu izhar, apa itu ikhfa, tapi prakteknya dia sudah benar. Nah, secara teorinya belakangan. Jadi tetap dipelajari Ustaz ya? Tetap. Maka di dalam Tartili Banjari itu ada. Oh iya. Iya. Harus itu selesai 4 jilid dulu baru belajar istilah-istilah itu? Istilah-istilah itu akan ada di buku selanjutnya. Oh iya. Oke. Baik, jadi itu keunggulannya Ustaz ya. Kadang-kadang dulu memang saya yang membuat sulit itu istilah-istilah yang panjang-panjang itu mat lazim dan seterusnya, itu luar biasa menguras pikiran ulun saat waktu kecil itu dulu. Oke. Baik. Oke. Selanjutnya ini ulun hendak tahu, misalkan nih orang tua nih hendak anaknya belajar pakai metode Tartili Banjari ini, kira-kira mengaksesnya kemana Ustadz Iqbal aksesnya? Kalau akses itu kalau mau bukunya ya, seperti itu maksudnya kan buku sama belajarnya itu juga. Kalau misalnya kita mau, kita sudah ada bentuk aplikasi ya, tinggal cari aja di Play Store Tartili Banjari, pakai Y keduanya, Tartili Banjari di akhirnya. Nah itu nanti silahkan di aplikasi Play Store bisa di download dan kemudian kalau misalnya menggunakan Android iOS iPhone, itu bisa melalui yang versi webnya. Oke. Iya. Nah kalau misalnya ingin belajar itu tinggal kita memiliki beberapa unit ya untuk belajar Al-Quran yang metode Tartili Banjari. Yang kita itu yang diantaranya itu di Manarap. Kalau Manarap itu ya satu-satunya lah. Itu sekolah Ustadz atau apa? Sekolah. Rumah tahfiz. Oh, rumah tahfiz. Yang pasti belajar Al-Quran itu kan membaca dan kemudian ada di jalan di Jalan Pramuka. Itu dekatnya kampus Sari Mulia. Kemudian kalau wilayah sisanya Banjarmasin ya Ustadznya ada di Kebun Bunga, kemudian ada di Pelambuan, kemudian ada di di Kampung Melayu. Kalau wilayah mau ke wilayah Marabahan itu ada di Kaulan Karima. Itu ada beberapa mungkin yang banyak. Kemudian kalau di Martapura ada ya Ustadznya ada di Pintu Air, Pintu Air, dekat dengan Sekumpul. Iya, kalau misalnya mau yang lebih rinci itu nanti bisa cek di Instagram kami. Tartili Banjari Tartili Banjari itu bisa di Instagram, atau misalnya ini kami juga mau launching web Tartili Banjari insyaallah. Jadi bisa di search di situ saja Tartili Banjari. Iya, sisanya kalau mau tanya-tanya itu gampang karena di sana insyaallah lengkap dengan kontak yang bisa dihubungi. Baik Ustadz, misalkan nih ternyata pemirsa Batas Kota TV ini ternyata dia nggak ada di sekitar wilayah Banjarmasin, Kalimantan Selatan, misal agak jauh sedikit itu, misal orang tua mau mengajarkan sendiri kepada anaknya itu apa bisa atau enggak Ustadz? Ya bisa. Bisa ya. Bisa. Kalau bukunya gimana? Buku nanti bisa melalui melalui medsos bisa nanti kontak kami. Cuman kami itu sebenarnya ada program yang kalau kita ngaji itu kan mestinya tatap muka ya. Harusnya tatap muka seperti ini kita belajar. Nah di kami itu ada program yang online-nya, membantu mereka yang
mungkin sibuk atau keterbatasan jarak terlalu jauh di luar kota, itu kita bisa menerima yang mau belajar secara online. Oh iya. Oke. Kalau Ustadz, ini nih yang boleh belajar ini apakah anak-anak aja kah, atau misalkan yang sudah 3 kepala misalkan yang sudah punya anak, apa bisa belajar ini juga? Oh, kita menyusun ini sebenarnya untuk semua usia. Semua usia. Mulai dari jenjang usia dari PAUD yang usia 5 tahun sampai lansia. Sampai lansia ada Ya, yang belajar ada pakai yang lansia ada belajar. Oh, Jadi kalau ini boleh kita jelaskan, jilid 1, 2, 3 sampai 4 ini biasanya dipakai sampai sekolah menengah atas, SMA. dari SD. Ya, atau dari PAUD. Oh, dari PAUD. Sampai SMA. Nanti kalau yang dewasa, perguruan tinggi, ini sampai lansia menggunakan jilid khusus jilid dewasa. Oh, emang ada perguruan tinggi, Ustaz? Iya, ada perguruan tinggi yang alhamdulillah yang memakai saat ini kampus UIN Antasari Banjarmasin. Oh, yang di bawah flyover itu, Ustaz. Iya. Alhamdulillah dia memakai yang 1 jilid. Jadi mahasiswa yang sibuk dengan berbagai kegiatannya cukup dengan 1 jilid ini, insya Allah dia sudah bisa belajar membaca Al-Qur'annya dengan baik dan benar. Tapi 1 jilid ini nanti selengkap ini atau enggak dari dasar atau gimana? Dari dasar. Dari dasar. Ini, Aba, alif, ba itu ya? Iya. Mulai dasar sampai seperti yang 4 jilid ini juga. Oh. Boleh dikatakan ini yang simpelnya. Oh, gitu. Ya, karena kan orang dewasa itu tidak bisa belajar itu dengan waktu yang begitu panjang. Iya. Menghabiskan 1, 2, 3, 4 nggak mungkin. Cukup dengan yang ini, insya Allah dalam waktu beberapa bulan dia selesai. Iya. Oke. Baik Ustadz, misalkan ada orang tua yang mau mengajarkan ini kepada anaknya, apa ada kayak bimbingan kah atau pelatihan gitu? Iya. Atau kelas gitu? Iya. Di kita itu ada membuka pelatihan untuk umum. Jadi siapapun boleh mengikuti pelatihan. Insya Allah nanti akan ada pelatihan di bulan April setelah Lebaran ada pelatihan. Okay. Itu siapa saja masyarakat Kalsel Kalimantan Selatan yang ingin bergabung untuk mempelajari metode ini terbuka. Iya. Jadi ini pelatihan ini maksudnya pelatihan untuk mengajarkan ya? Pelatihan untuk mengajarkan. Bukan untuk belajar nang dari dasar, bukan ya? Bukan. Iya. Jadi kalau mereka, mohon maaf, kalau kita belajar secara langsung akan kesulitan. Ini gimana nih cara membacanya nih? Iya. Padahal kan kita punya metode sendiri. Maka untuk mendapatkan itu dia harus ikut pelatihan. Nah, maka orang tua yang ingin mengajarkan anaknya bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dia harus mengikuti pelatihan karena kita punya rumus-rumus tersendiri, punya konsep-konsep tersendiri yang memudahkan gimana nih caranya orang bisa membaca Al-Quran. Baik, oke. Ustadz Iqbal, ini apa ini? Ini kan kita audiensnya Batas Kota ini mungkin beberapa ada yang orang tua yang punya anak yang nggak bisa mengaji, Ustadz. Kadang-kadang nih ya mungkin bingung, ini anak nih sulit sekali untuk disuruh mengaji gitu. Nah mungkin kebanyakan main game itu, kira-kira gimana Ustadz tipsnya? Kemudian gimana peran orang tua itu dalam mendidik anak supaya kan harapannya anak beliau itu bisa mengaji Quran itu, Ustadz, harapan banyak orang tua. Oke. Jadi kan sebenarnya faktor kendala belajar itu banyak ya, ada internal, ada eksternal. Oke, nah biasanya kalau anak-anak di rumah itu kalau diajar orang tuanya memang agak sedikit sulit. Karena dia merasa aman dengan orang tua. Jadi dia merasa ayahnya, ibunya marah itu tidak mau apa katanya. Nah, makanya kan kemudian memang tips yang bagus adalah bagaimana supaya anak itu diajarkan oleh orang lain. Jadi dalam hal ini biasanya anaknya itu ingin belajar. Memang ini jarang sekali kalau itu memang minat dia, motivasi dia itu memang paling sulit. Karena memang anak-anak ya, dia tidak tahu untuk apa belajar, tidak tahu. Nah, makanya biasanya kalau kita sekolahkan atau kita kita masukkan ke sebuah lembaga pendidikan Al-Quran, itu yang pertama, paling tidak dia akan bertemu dengan guru yang baru. Makanya biasanya kalau di manajemen kami, guru itu selalu kami seleksi dengan dengan ketat seperti itu, dari segi kepribadian, sosial, pedagogik dan profesionalnya. Oke, jadi kan bagaimana dia mau anak harus ada. Kenapa? Terkadang anak itu ingin belajar karena gurunya menarik nih, asik. Nah, itu salah satunya. Nah, kemudian yang kedua, terkadang anak-anak itu juga
karena temannya seusia, kemudian satu kemampuan, itu juga membuat anak-anak senang untuk belajar. Makanya kan kalau di tempat kami biasanya kami akan menyesuaikan usia ya Ustaz Fahri. Usia disesuaikan kemampuan, sehingga dia tidak ada merasa untuk minder, saya nggak bisa, teman-teman bisa. Terkadang kan bisa minder, itu yang membuat anak terkadang tidak mau untuk belajar. Oke, nah itulah mungkin salah satu yang dianukan. Jadi memang bagusnya ya dimasukkanlah ke lembaga, karena banyak motivasi yang bisa didapatkan oleh anak ketika belajar di suatu lembaga pendidikan. Paling tidak dia bisa fokus. Memang satu sih, biasanya anak-anak itu senangnya mengapa mau sekolah lagi di lembaga. Ya ini sih semuanya sih senang. Biasanya karena mendapatkan uang saku seperti itu. Sekolah lagi ya berarti uang saku yang berbeda lagi. Seperti itu. Tapi ya itulah anak-anak namanya, mereka masih anak-anak. Jadi kita maklum dengan setiap motivasi yang seperti itu. Oke, itu salah satunya. Kalau sama orang tua itu memang sulit. Itu sudah maklum lah kita. Okay. Baik Ustadz. Kira-kira Ustadz Fakhri, anak itu bisa jadi sulit untuk disuruh mengaji, kemudian apa sebetulnya penyebab utama anak-anak itu susah mengaji, Ustadz? Kalau kita perhatikan pengalaman kita selama ini, sebenarnya itu satu, pengaruh lingkungan. Yang tadi katakan Ustaz Iqbal tadi, mungkin kawan tidak ada yang mendukung, kawan tidak ada yang satu jenjang usia dengan dia. Kemudian suasana Quran itu tidak didapat di lingkungan dia. Boleh jadi di rumah dia tidak mendapatkan sekali suasana Quran. Sebabnya apa? Mungkin ada faktor dari orang tua yang sibuk bekerja, terlalu sibuk bekerja, sehingga pendidikan Quran anaknya boleh jadi terabaikan. Nah, maka dalam hal ini kita sebenarnya ingin dengan kesempatan ini kita ingin mengajak para orang tua setidaknya ada menyisihkan waktu untuk anak, membersamai anak. Jadi anak-anak itu ketika dia belajar Quran, meskipun kadang-kadang ada gini, orang tua yang menganggap aku nggak bisa ngaji. Iya, itu kendalanya. Gimana sulit nih saya ngajari anaknya. Setidaknya orang tua ada di sampingnya, menemani dia. Nggak harus membenarkan. Nggak harus membenarkan. Setidaknya ada dukungan secara moralnya. Ini ada abahku di samping, ini ada mamaku, aku mengaji didengarkan abahku, aku mengaji didengarkan mamaku. Nah itu sebenarnya secara tidak langsung akan membangkitkan motivasi si anak itu sendiri. Iya. Karena kan gini Ustadz, orang tua yang nggak bisa mengaji kan bukan berarti menginginkan anaknya demikian juga. Pasti punya cita-cita, punya anak yang bisa mengaji atau bahkan hafal Quran, Ustadz. Kalau di unit-unit tahfiz di Tartili apa ada menghafalnya juga, Ustadz? Ada menghafalnya. Kita kalau dia selesai 4 jilid ini, dia sudah menyelesaikannya juz amma, juz 30. Bahkan ada di santri-santri kita tuh yang sudah ada yang 2 juz, ada yang 3 juz. Nah, cuman di Tartili Banjari itu kita untuk tahfiz Qur'annya kita itu mengistilahkannya sebagai bonus daripada bacaan yang baik dan benar tadi. Karena kita jangan sampai salah kaprah bahwa menghafal itu lebih utama daripada membacanya, membenarkan bacaannya. Jadi kita benarkan dulu bacaannya, kalau sudah benar baru menghafal. Iya, itu betul. Seandainya ini juga kami ketika menyusun ini seandainya masih dalam proses, maka menghafalnya kita minimalisir, kita sedikitkan. Yang penting tetap ada menghafal. Nah, seperti itu. Baik. Oke, Ustadz Iqbal, ini kan kita membaca masalah-masalah di Banua ini ya, secara khususnya. Ada beberapa orang tua itu yang qadarullah diamanahi oleh Allah itu dikaruniakan anak yang mungkin ada keterbatasan, Ustadz. Mohon maaf, misalkan ya diantaranya speech delay, keterlambatan berbicara ya. Kemudian juga mungkin ada kebutuhan khusus lainnya, Ustadz. Anak-anak berkebutuhan khusus. Itu gimana untuk mengajarkan Quran, Ustadz? Itu karena problem juga, Ustadz. Oke. Nah, untuk yang berkebutuhan khusus itu ya, memang dalam hal ini ya kita memang masih perlu belajar. Tapi kita sambil mengembangkan. Kemarin saya sempat penelitian Ustadz Fahri berkenaan sama itu. Kemarin ada seorang santri di Azhar yang dia itu tergolong super aktif, jadi tidak bisa diam, sedikit ya pokoknya harus dipegang baru diam.
Iya. Sisanya dia lari-lari dan sebagainya. Nah, untuk seperti itu memang ada beberapa hal yang dilakukan ustadznya ketika itu. Jadi misalnya salah satunya adalah dengan memberikan tugas seperti bacaan atau hafalan. Jika sudah selesai, oke, silahkan untuk berbuat apapun. Tapi biasanya ada diberikan, kalau kami kan menyediakan ada buku ya, jadi ada berikan buku, kemudian ada permainan menyusun gambar, yang itu memang alhamdulillah ada sumbangan bantuan dari orang lain yang dari buku yang ada menyusun gambar ya, kayak puzzle dan sebagainya. Jadi anak-anak ada kesempatan untuk itu, karena memang kita tidak menutup kemungkinan anak-anak seperti itu ada kendalanya. Namun dari kendala tersebut kita harus bisa melihat celah untuk memberinya pengajaran. Terkadang untuk memuaskan keinginannya untuk bermain, ya kita harus berikan dulu sebuah misalnya perjanjian. Oke, kalau ingin bermain seperti ini dulu maka baru bisa bermain. Oke, itu salah satunya kemarin yang anak untuk super aktif. Oke, dan kemudian yang terbaru kita sudah coba mengembangkan untuk yang tunarungu ya saja. Yang tunarungu itu yang terbaru tahun 2024 tadi, alhamdulillah. Dan itu kemarin kita belum ke anak belum, tapi yang ada adalah untuk ke mahasiswa. Kebetulan kami ada di mahasiswa UIN. Bahkan untuk semester ini ada dua mahasiswa. Iya, ada dua mahasiswa yang kebetulan tunarungu wicara satu total yang tunarungu semester, dan kemudian yang satunya masih bisa ada sedikit mendengar lah seperti itu. Tapi kita coba, walaupun memang sulit, namun alhamdulillah ada kemajuan. Seperti mereka misalnya sudah bisa mampu memberikan gerakan, mengisyaratkan surah Fatihah, surah An-Nas, surah Al-Falaq, yang memang ya itu surah yang Fatihah 4 lah bagi kita. Itu sudah suatu kemajuan. Awalnya tidak bisa sama sekali. Dan kemudian ya mungkin itu qadarullah sudah ada kasus itu, kita kebetulan baru aja pelatihan seperti itu, alhamdulillah seperti itu. Berarti ada pelatihannya juga saat Iya, kami kemarin mengakhiri pelatihan tersebut, dan kemudian Ustaz Fari dan kawan itu mendapat sertifikat ya Ustaz ya, langsung dari Jakarta atau dari Lajnah Pentasih Mushaf Quran. Ada berapa guru Ustaz di Tartili Banjari yang menguasai itu? Yang ada 6 orang. Banyak juga. Jadi kami ini dari manajemen pendidikan Quran metode Tartili Banjari, insya Allah di 2025 ini kami akan mengembangkan satu program, nantinya akan membantu mereka yang tunarungu, tunawicara itu, dan juga insya Allah mudah-mudahan ini ada support baik itu dari pemerintah atau dari para dermawan terkait dengan aplikasi Tartili Banjari. Kita ingin memasukkan di sana Quran dengan bahasa isyarat. Nah, jadi kan kalau orang tunarungu, tunawicara itu kan dia nggak bisa melafazkan Quran, tapi dia dengan jari dia. Nah, nanti kita mengembangkannya sampai ke sana. Jadi mohon doanya. Iya. Inge. Baik Ustadz. Ini terkait dengan anak-anak Ustadz yang jadi problem juga. Apa di Tartili Banjari apakah ada bermain-main juga Ustadz dengan anak-anak? Iya. Karena kan ini kan anak-anak nih nggak bisa disuruh duduk kemudian mengaji tanpa bermain, itu kan masih dunianya apa ada gitu. Iya. Jadi ketika kita pelatihan Tartili Banjari, biasanya kita ada memasukkan game-game untuk guru calon pengajar. Oh, jadi ada pelatihan untuk game juga? Iya, jadi di pelatihan Tartili Banjari itu memang kita selipkan permainan-permainan itu yang sehingga membantu menghilangkan kebosanan anak. Nah, dan selain itu di manajemen kami itu tidak melulu belajar Tartili Banjari, tidak melulu ngaji. Jadi kan nanti mungkin kita setelah 1 bulan nanti ada pertemuan namanya hari bermain. Itu 1 hari full bermain? Iya, 1 hari full bermain. Nanti ada lagi program yang lain namanya Pro Aku, program Ahlul Quran. Nanti dalam 1 hari itu dia mengulang hafalannya, setoran hafalan, memperbaiki bacaan. Ada juga gamenya, nonton bareng, ada tadabbur, macam-macam. Itu bermalam Pro Aku itu? Kalau Pro Aku tidak nginap, tapi dia 1 hari saja. Kalau yang nginap namanya programnya di kami itu Multaqo. Apa itu? Malam utama latih takwa bersama Quran. Itu bermalamnya berapa hari? 4 hari.
4 hari Iya, ya. 4 hari. Jadi kalau yang nginap 4 hari itu mirip-mirip seperti orang program karantina. Tapi kita tidak melulu dengan Quran. Iya, Banyak program-program seru lainnya sehingga siapapun yang belajar Quran dengan kita, jangan ada muncul dalam pemikirannya bahwa belajar Quran itu sulit, Iya. tapi menyenangkan. Nah, seperti itu. Nah, bahkan ya, makanya kan kayak Ustadz Farida katakan, jadi memang di manajemen kami juga ada menyusun seperti litbang, penelitian dan pengembangan. Iya. Makanya kemudian di buku Konglomerat Taklim itu ada misalnya semacam Nyanyian. lagu-lagu nyanyian. Oh, untuk ada anak-anak. juga? Iya, ada. Nah, itu udah hasil dari pengembangan dari tim hal tersebut. Oke, jadi ya seperti itu, nanti untuk permainan apa yang cocok itu nanti ada tim yang akan menyusun dan mencari inilah yang cocok Oh, untuk berarti ada tim khusus yang menggodok itu Ustaz? Iya. Mengembangkannya ada, Mengembangkan. gamenya ada, nyanyi-nyanyian juga ada. Kalau nyanyi-nyanyian sudah ada di dalam sini. Iya. Baik. Baik Ustadz, ini kita sudah setengah jam lebih Ustadz. Mungkin nggak berasa. Mungkin nanti kita kalau mau ngobrol lebih lanjut kita di episode berikutnya Ustadz. Oke, siap. Baik Ustadz Iqbal sama Ustadz Fakhri mungkin nanti bergantian menyampaikan barangkali jika ada nasihat untuk orang tua yang ingin anaknya itu bisa membaca Al-Quran atau bahkan nanti bisa sampai menghafal Al-Quran. Itu kan kebanggaan tersendiri untuk orang tua dan tentunya jariah untuk orang tua. Nah itu mungkin ada nasihat untuk beliau, mungkin gimana caranya, kemudian nasihat untuk beliau. Iya. Jadi ini sangat penting sekali bagi kita sebagai orang tua. Yang pertama adalah kita niatkan bahwa anak kita itu belajar Al-Quran sebenarnya untuk keselamatan kita semua di dunia dan di akhirat. Niat dulu Ustaz. Niat dulu. Niat. Yang paling awal. Yang paling awal. Lalu setelah itu kita usahakan gimana niat itu terlaksana. Maka usahakan itu adalah kita bisa mendatangkan guru ke rumah, kita langsung yang ngajar. Kalau kita tidak mampu, kita datangkan guru ke rumah atau kita antar dia ke lembaga pendidikan Quran. Iya, ada doa, ada niatnya, kemudian usahanya ada, doanya juga harus kuat dari orang tua. Jalur langit Ustaz. Jalur langit. Ya, doanya kuat setiap waktu, doakan anaknya mudah-mudahan ini bisa belajar Al-Quran, bisa baca Al-Quran, bahkan sampai menjadi seorang hafiz Quran. Dan kemudian kalau semua itu sudah doa sudah, niat sudah, usahanya sudah, kemudian doanya sudah, maka semuanya kembalikan kepada Allah. Kita kembalikan, ya Allah, ini anakku saya serahkan kepadamu. Saya sudah mengusahakannya, saya sudah mendoakannya, saya kembalikan kepadamu. Dan secara kelembagaan, nah ini perlu juga diketahui oleh para orang tua. Ini pesan dari kita di lembaga pendidikan Quran ya, khususnya bagi para orang tua. Ketika anak sedang berproses untuk belajar Al-Quran, maka kita harus mensupport dia dan bersabar atas proses itu. Karena mohon maaf, berdasarkan pengalaman kita, ada yang orang tua yang kadang-kadang ini anak saya kenapa nggak naik jilid, ini kenapa anak saya nggak hafal, itu anak yang lain kok bisa hafal, ini anak yang lain bisa naik jilid. Maka kesabaran kita itu di sana dituntut. Nah, kami dari manajemen Tartili Banjari biasanya menyampaikan kepada orang tua bahwa nggak apa-apa belajar lama, belajar Qurannya lama nggak apa-apa, sedikit asal berikit. Wah, itu orang Banjar itu Peribahasa Banjar. Sedikit tapi berikit. Nahap jar kita, lebih baik bacaan dia sedikit benar daripada dia mendapatkan sudah hatam Quran berapa kali, bahkan dia hafal Quran, tapi kalau bacaannya belum tuntas, apa yang kita dapat? Tidak ada. Bukan bacaan yang berkualitas. Oke, secara kuantitas, tapi kita menginginkan yang bacaan berkualitas. Terlebih lagi hafalannya juga hafalan yang berkualitas. Nah itu dari saya mungkin. Baik. Terima kasih Ustaz Fahri. Kalau dari Ustaz Iqbal, nasihat untuk orang tua? Oke, mungkin menyambung dari Ustaz Fahri, memang mungkin pengetahuan orang tua yang mungkin memang perlu berkaitan tentang pendidikan. Jadi kan dalam dunia pendidikan itu anak-anak itu memiliki keistimewaan masing-masing. Makanya kan dalam bahasa Arab itu falikuli syai'in maziyah lah. Setiap orang itu ada kelebihannya. Nah, dalam hal ini
anak-anak itu sebenarnya ada beberapa nilai yang kiranya itu berkenaan tentang kognitif, kemampuan pengetahuannya, dan kemudian tentang afektif. Terkadang orang tua itu lebih cenderung melihat kognitifnya aja. Kenapa anakku tidak bisa mengaji? Kenapa belum bisa seperti ini? Terkadang seperti itu. Tapi coba cek bagaimana ternyata sikap anak kita dalam belajar. Mungkin ya dia terlambat untuk belajar, Ustaz Fahri tadi, terlambat untuk menghafal. Tapi coba cek dulu, Pak, Ibu, apakah dia ada pernah mengeluh untuk belajar Al-Quran? Ini loh, anaknya aja nggak pernah mengeluh. Oh, ini kok bapak ibunya yang mengeluh. Kan aneh. Karena memang itu yang pernah saya temui gitu. Ada orang tua yang anak saya, wah, Ibu, anak ibu loh tidak pernah mengeluh sama sekali. Setiap masuk dia itu selalu paling pertama, belum dibuka pintu sekolah dia sudah ada. Kemudian setiap saya sendiri sebagai guru ketika merasa besar juga, saya selalu keras, ini salah. Dia tidak pernah marah, merajuk tidak pernah. Dan itu kemudian saya, ini loh anak ini Bu, jika ibu sabar doakan, kita tinggal menunggu waktu untuk dia bisa bagus membaca Al-Quran, bahkan mungkin bisa hafal Al-Quran. Dan alhamdulillah sekarang anak itu dari 2016 ya sekali sampai 2025 ini masih dengan saya. Sekarang sudah kelas 2 SMA. Masya Allah, itu luar biasa. Berapa tahun itu? Berapa tahun tuh dengan saya? Alhamdulillah. Jadi itu yang mungkin dipahami oleh orang tua bahwasanya lihatlah anak kita itu kalau ada motivasi dia, dukunglah motivasi dia. Kalau kemampuannya tidak ada, ya kita cepat support lah, berikan selalu motivasi. Itu yang kita bisa. Kenapa? Kegagalan orang tua yang paling gagal itu adalah orang yang tua yang membuat anaknya tidak lagi mau belajar Al-Quran. Itu yang paling gagal. Jadi selagi masih mau itu sesuatu yang support bagus. aja terus. Support aja Ustaz ya. Oke. Kalau dia sudah tidak mau lagi, walaupun bisa membaca ya, tapi sudah tidak mau lagi dengan Al-Quran, itu Musibah. sudah musibah. Iya. Seperti itu. Sangat Mungkin tuh. disayangkan. Baik, terima kasih Ustadz Fahri, Ustadz Iqbal atas kehadirannya. Pemirsa Batas Kota, terima kasih banyak sudah menonton sejauh ini, dan insya Allah nanti kita akan terus lanjut di episode-episode berikutnya dalam segmen Tahsinku. Baik, itu saja teman-teman. Jangan lupa subscribe YouTube-nya Batas Kota TV, dan kami juga ada YouTube Ustaz ya. Namanya Barakat Tartili Banjari. Barakat Tartili Banjari. Bisa juga di-subscribe untuk melihat kegiatan-kegiatan kami di Tartili Banjari. Atau ada juga Instagramnya ada Ustaz? Ada, Tartili ya, Banjari Tartili juga. Banjari. Oke. Baik, itu saja pemirsa Batas Kota. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.